Uh, belajar Belajar apa lagi? iya, kita belajar sesuai dengan apa kemarin pembahasan bagaimana sih cara kita nih belajar tahap awal untuk membuka hijab yang ada di dalam diri kita nih Pak. Tahap awal kita yang kita sadari benar-benar kita nih terkukung dengan dinding-dinding penghalang kita untuk bisa kembali bahwasanya kita ada perjanjian kepada Allah, bahwasanya kita sudah tahu aturan yang Allah sebutkan kepada kita tadi, kan berarti terhijab di dalam diri kita. Nah, bagaimana proses tahap awal kita untuk mengikis hijab ini gitu Pak? Ya, hijab itu kan ada dua macam Pak. Hijab fisik sama psikis kan gitu. Kalau hijab fisik ya kan gitu, mungkin kita agak mudah lah ya, karena kelihatan harta benda tahta wanita. Itu kan hijab fisik, ya kan. Nah, kalau hijab psikis ini yang agak berat. Hijab psikis ini kan non fisik istilahnya. Hawa nafsu itu sendiri. Baik dia apa namanya ya yang sifatnya keinginan hawa nafsu lah. Jelas. Ya Allah. Plong kan udah plong kan udah kesini itu yang sebenarnya Tugas biasanya berlakunya dari sifat. ngajak Bilal. Berlakunya ada sifat. Iya, sifat kurang baik. Itulah tadi yang Iya. lima sifat yang mendominasi di koluk tadi itu ya Pak ya. Itu dulu yang paling utama. Kalau kita masih tiketnya kodum, ada sifat-sifat yang tercela di situ. Kalau masih dominan ya apapun yang kita masukin di situ nggak ada manfaat. Kalau kita perumpamain masalahnya wadah kandang ya, kurungan manuk, kandangnya itu ada macan banyak. Terus lu masukin kambing di situ. Kalau kita nggak keluarin dulu macan itu di dalam kandang itu, kita nggak bisa masukin yang lain ini kan? Bisa masukin yang lain, masukin kambing habis, masukin ayam habis, ini. Dimasukin apa yang baik juga habis. Ini gila sama itu Si macan tadi, si itu binatang pemakan segalanya. kalau itu kita perumpamain. Kalau perumpamannya tadi si binatang pemakan segalanya. Iya. Makanya minimal lah kita kurangin, kita simpen di luar lah, yang ada di dalam lu di luar aja gitu. Jadi kalaupun orang kita kalau dia posisi di luar kan orang tahu duluan nih, wah macan nih kan gitu. Perumpamaan dari fisik aja udah kelihatan nih, wah lo macan nih. Gua nggak bisa ngasih yang kecil-kecil berarti nih. Maunya yang besar aja nih macan nih kan gitu. Kalau burung dikasih mah kecil nggak ada kenyang-kenyangnya kan gitu. Begitu lah kurang lebihnya kira-kira begitu. Jadi kira yang tahu cuma kita sebenarnya. Orang lain nggak tahu yang dominan di situ itu apa, yang kita sendiri ngerasain karena itu sifat. Ya kadang-kadang Pak kita sendiri aja nggak tahu gitu Pak. Bukan nggak tahu Pak gitu, ngikutin. Bertanya nggak tahu. Iya, ngikutin sebenarnya. Itu makanya tadi kenapa seperti Bapak gitu. sampaikan awal tadi kan, harusnya seseorang yang memahami tentang diri yang di dalam itu, penyakitnya A, B, C, D, dan D, kan dia paham obat-obatnya berarti kan gitu Pak. Nah, karena seorang penyakit ini kadang-kadang nggak tahu penyakitnya apa gitu Pak. Ya karena gini aja, kalau misalkan jangankan obatnya, penyakitnya sendiri aja kadang-kadang dia nggak paham gitu. Kalau misalkan itu macan, ya kan gitu. Macan itu yang nggak harus diobatin, ya nggak gitu. Apa supaya macan itu ini apa namanya minggat dari situ, kan itu.
Berarti kan harus diapain macannya itu supaya dia minggat. Gitu. Usir lah. Iyalah Pak, jadi gini Pak, Katanya digebuk kan gitu, atau diapain? kadang-kadang jatuh gini ya, kadang-kadang manusia nih kayak pribadi kita ke dokter, kita karena terlalu banyak tadi penyakit yang di dalam tubuhnya tadi, kalau bahasa dokter komplikasi kan gitu Pak, kan gitu. Sampai ngasih Nah kan, aja ya. dokter aja keder yang mana dulu mau diajar nih kan obatnya kan gitu. Nah, si manusia secara pribadinya juga kadang-kadang tidak memahami bahwasanya dia nih penyakit yang dominan ini apa gitu kan Pak. Ya, Nah, itu yang kita yang misalkan gini. harus namanya berkomunikasi berapa namanya kalau kedokterannya apa psikiater. Iya. Nah, kan. Jadi kalau misalkan dia itu macan itu biasanya kan sombong, gagah, paling aku, ya kan? Nah, buang itu. Kan gitu. Minimal kalaupun belum bisa buang dikikis lah. Yang tadinya sombongnya 100 jadi 50. Kan gitu. Kalau misalkan dia terlalu cinta sama sang kekasih misalkan, ya dikurangin lah rasa cintanya kita gitu. Berarti kita begini Pak, harus menyadari dulu di dalam diri kita ini kan Sifat misalnya itu- sifat-sifat tadi sifat binatang ternak, sifat binatang macan, hewan buas itu ada di mana kan gitu kan Pak. Buas di mana gitu. Berarti Itu kan ya larinya tadi kayak- diagnosanya agak sulit Pak. Kan Kalau sifat- karena tadi kan kebiasaannya gini. Pak, diagnosanya. Kita kan bertanyanya sama diri kita sendiri. Aha. Kan gitu. Gua nih ada sifat sombong nggak nih? Kan. Gua nih ada sifat ini nggak nih? Iri nggak nih? Gua nih ada sifat ini nggak? Sifat ini nggak? Aduh, dalam perjalanannya itu kan kita tahu lah. Sama orang gua nih kayak mana kan gitu. Gua nih mau menang sendiri apa egonya itu yang keluar bagaimana? Kan bisa di ini nih. Sambil munajat sama Allah lah. Iya tadi kadang gini Pak, sifat-sifat itu sudah berakar, jadi Jadi kalau udah nggak berakar, tahu, malah enak Pak. makin nggak tahu nih loh Iya. Pak, yang mana nih? Wah. Kadang-kadang yang keluar si ternak, si binatang ternak, ini kadang-kadang yang keluar binatang buas kan gitu kan? Dia di dua tempat yang berbeda itu kan Pak. Nah, binatang ternak dan binatang buas ini dua tempat yang berbeda gitu. Malah kadang-kadang kita pakai sifatnya Tuhan di situ kan, itu juga tempat yang berbeda. Nah, di masing-masing sifat itu menjadi satu nih Pak. si ternak, si buah, si Tuhan, si setan ini menjadi satu, bingung Pak gitu. Tadi komplikasi, penyakitnya ada akut. Udah ini, udah apa namanya? Udah Komplikasi lah, bekarat akut. Udah istilahnya udah stadium 8 lah, udah hampir habis. Yang didiagnosa ini sekian bulan lagi mati kata gitu. Karena tadi saking udah nggak tahu lagi lah gitu kan, tahun-tahun ini merajalela hidup. Si sifat-sifat tadi kan, hawa nafsu tadi hidup semua gitu. Jadi tadi ya, bagaimana dulu tahap awalnya? Yang mana dulu nih sih yang harus dibenahi kan gitu? Karena kita anggaplah semua sifat tercela tadi sudah hidup Pak di dalam diri kita. Karena tadi kita masuk mengenal rohani ini sudah memasuki usia senja. Kan berarti kan puluhan tahun ini sifat tadi hawa nafsu itu hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Apa dulu yang kita kerjain gitu? Ya banyak ya koreksi diri yang udah jelas Bapak. Satu koreksi diri ya kan. Gitu. Koreksi diri itu kan istilahnya kembali ke diri, bukan ke yang orang lain. Kalau ngoreksi orang makan enak. Koreksi diri ini yang paling susah. Gitu. Ya sudah gini Pak, kadang-kadang gini Pak, kita juga nggak akan tahu kalau nggak diberitahu orang. Nah, karena sudah berakarnya tadi kita
berjalan dengan sifatnya tadi gitu kan, sifat-sifat tercela tadi. Nah, merasa tadi padahal ini kan perbuatan sombong, tapi kita tidak merasa sombong karena sudah terbiasa sombong kan gitu kan. Kalau orang yang tidak menegur bahwasanya kau sombong, sifat sombong itu di depan, dia tidak tahu kadang-kadang Pak. Saum lah. Berarti dengan cara saum, diam. Jangan ngomong kalau nggak perlu. Nah, jangan ngomong kalau nggak perlu. Membiasakan pekerjaan itu ya. Tapi harus siap. Kalau orang ngajak ngomong yang nggak karuan, lu diem aja. Tapi kalau lu dibilangin sombong atau segala macam, ya lu terima. Jangan marah. Caci apa? Oke, lemes lah si harimau itu. Mengaum. Kalau misalkan masih diomongin sombong, lu masih ngaum. Itu kategori sifat si buas apa sih sifat robani sombong gitu? Iya, si buas lah. Bukan sifat robaninya tadi itu. Bukan. Sementara pakaian sombong itu kan robani Pak. Kalau Pak, ya sombong, yang boleh sombong cuma Allah Pak. Iya. Berarti berpadu dia, menyatu antara si buas dan robani, dipakai dua-dua gitu Pak. Ya enggak lah. Jadi Ya yang sifat tercelanya dulu lah yang di ini. Itu mah kalau yang sifat-sifat Allah mah nanti juga akan timbul. Kalau sifat-sifat itunya udah hilang, udah ini mah, udah keluar, udah lemes mah. Saum itulah ininya. salah satu metodenya untuk bisa meredam tadi itu. Baik saum, baik siam ya. Ya kalau mau dipaduin dua-duanya nggak apa-apa, lebih bagus. Boleh sih yang paling penting bakal kata gue bukan siam ya, bukan nahan lapar dan haus. Saum ya. Karena di saum itulah kita koreksi dirinya lebih mudah. Karena bergelut di dalam kan. Tahu kita. Gue ini yang dominan, gue ini yang Secara otomatis kita mengetahui yang mana dominan setelah kita belajar tadi saum tadi ya. lebih dominan, lebih tahu kita. Itu kenapa orang-orang dulu itu belajar itu begitu banyak tentang puasa gitu Pak Iya, ya. makanya kan banyak orang dulu, zaman dulu kan banyaknya Ada yang puasa tidak tidur gitu kan. puasa diam, Ada yang puasa diam, ada yang puasa lakon, puasa lapar. berjalan gitu. Puasa itu kan menahan. Jadi kalau dari diam itu nanti di dalam itu tahu kita. Coba gak? 3 hari coba, sehari lah dulu, jangan 3 hari, sekali hari. Siang malam apa siang doang apa gimana? Ya kita berbicara yang bermanfaat gitu loh Pak. Oh, bukan berarti diam total. Total benar. Karena kalau diam total juga lu nantinya ditimpuk orang bahaya. Marah lu nya kan. Ya nggak boleh keluar suara kain gitu. Kalau ditimpa orang kan, kalau kita puasa dia nggak boleh ada suara tuh kain, aduh gitu. Kan nggak ada suara aduh gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita diam itu kan salah satu, kalau kata gua salah satu bentuk tafakur juga loh kalau kata gua. Diam ini ya. Kalau kata gua sih kalau ininya diam itu. Tapi bukan diam ngelamun loh. Diam ngelamun kan yang beras kerok.
Ya kalau dalam kita kesendirian gitu kan, tidak berkumpul sama-sama makhluk lain, nah mungkin enak kita bicara diam kan gitu Pak. Bisa memposisi kita kan diam dalam kita. Yang sulit tadi kan dalam kita berkumpul, bersosialisasi ini kita banyak diam ini kan sulit kita menahan tadi mulut ini tidak berbicara kan gitu. Iya. Makanya kurangin lah berkumpul itu. Kurangin dalam arti bukan ini dibuang juga. Kalau dibuang juga nanti disangkain kita nggak mau bergaul. Iya, kan salah juga kita nggak apa namanya kata-kata bersosialisasi. hablum minanasnya itu gugur jatuhnya kan gitu. Kebanyakan jikir, kebanyakan duduk. Kecuali kalau ini di dalam rumah kan beda. Tapi kalau di luar ya nggak bisa lah. Untuk awal-awal. Kalau udah bisa mah nggak apa-apa. Tapi siap-siap dihina orang, dicaci orang, dimaki orang. Tapi lu niat saum itu bukan niat lu saum karena apa-apa, karena pengen mengenal itu tadi. Daleman kita itu pengen mengenal daleman kita gitu. Bukan punya niat saum lu istilahnya diam lu nggak mau komunikasi sama orang, bukan. Supaya lu tahu diri lu, supaya kita pengen tahu siapa kita ini sih gitu, ngapain sih kita ini di dunia ini gitu. Lebih bagus banyak diam untuk belajar ini itu. Kita kan lebih tahu di dalam diri kita. Lebih mudah mencerna dalam diri kita kalau kita banyak diam. Karena kan bagian dari tafakur juga.